Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Galuhrandani. Di sini saya membuat media pembelajaran papan metamorfosis. Nah, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam membuat media pembelajaran ini dan bagaimana cara membuatnya? Simak saja video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah paku, gunting, penggaris, palu, cutter, double tip, magnet, kertas bergambar, bingkai kayu, styrofoam, papan seng, stiker background, dan papan triplek. Cara membuatnya yaitu yang pertama, kita satukan bingkai kayu menggunakan paku. Nah, seperti pada video. Kemudian pada salah satu sisi seng kita tempelkan double tip. Lalu kita buka rekatan kertas pada double tip agar nanti papan seng bisa menempel ke papan triplek. Kemudian kita tempelkan papan seng ke papan triplek. Kita paskan terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan-tekan pada bagian atasnya agar menempel dengan sempurna. Langkah yang selanjutnya adalah kita tempelkan stiker background ke papan seng. Dalam menempelkan stiker ini kita menggunakan penggaris agar nanti setelah ditempel tidak ada gelembung udara di bagian gambarnya. Lalu kita pasang bingkai kayu pada papan seng dengan cara kita paku pada bagian belakang agar pakunya tidak terlihat dan terkesan rapi. Kita paku pada semua sisinya agar kuat. Selanjutnya kita gunting kertas bergambar sesuai dengan gambarnya. Lalu kita tempelkan kertas yang sudah kita gunting tadi ke atas styrofoam. Nah, kita tempelkan seperti ini. Kita tempelkan hingga semua gambar sudah tertempel semua. Lalu kita potong styrofoam mengikuti pola gambarnya menggunakan cutter. Jangan lupa sisi-sisinya kita rapikan agar terlihat tidak berantakan. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Langkah yang terakhir adalah tempelkan magnet ke bagian styrofoam tadi yang tidak ada gambarnya. Nah, di bagian sini kita tempelkan ini agar styrofoam bisa menempel. Nah, ini dia media pembelajaran yang telah kita buat tadi. Hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Nah, tadi merupakan alat dan bahan dan juga langkah-langkah yang digunakan dalam membuat media pembelajaran ini. Lalu, bagaimana cara menggunakan media ini dalam pembelajaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metamorfosis menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat. Metamorfosis adalah proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk setelah kelahiran atau penetasan. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang mengalami perubahan bentuk tubuh
bertumbuh secara sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Metamorfosis sempurna ini mengalami fase kepompong, sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda setiap perkembangannya. Metamorfosis tidak sempurna ini tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Antara lain hewan kupu-kupu dan juga katak. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna diawali dengan telur kemudian menetas menjadi ulat akan membentuk menjadi kepompong. Kepompong ini akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Dan kupu-kupu akan menghasilkan telur. Ini merupakan daur hidup atau metamorfosis kupu-kupu. Kemudian dengan katak. Katak juga merupakan metamorfosis sempurna yang diawali dengan telur. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Kecebong ini akan tumbuh menjadi berudu berkaki. Nah, berudu berkaki ini juga akan tumbuh menjadi katak berekor. Selanjutnya, katak berekor akan tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa ini nantinya akan menghasilkan telur. Telur akan menetas menjadi berudu dan seterusnya. Ini merupakan daur hidup katak atau metamorfosis katak. Nah, ada juga beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada belalang dan ada kumbang koksi. Belalang itu mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan. Yang pertama ada telur. Telur belalang akan menetas menjadi nimfa atau belalang muda. Kemudian nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa ini akan menghasilkan telur dan telur akan menetas menjadi nimfa, begitu seterusnya. Ini merupakan metamorfosis belalang. Dan metamorfosis kumbang koksi sama. Kumbang koksi akan mengalami 3 tahapan yang dimulai dari telur akan menetas menjadi nimfa, kemudian nimfa akan tumbuh menjadi kumbang dewasa, dan kumbang dewasa ini akan menghasilkan telur. Ini merupakan metamorfosis kumbang. Itu tadi merupakan penjelasan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini. Nah, di setiap benda ini, gambar ini, di belakangnya itu ada magnet yang berfungsi untuk menempelkan benda ini ke papan. Jadi kita bisa atur, kita akan menempelkan benda ini di mana. Jadi tidak terpatok harus di sini, kita bisa menempelkan di sini ataupun di sini bebas, karena ini akan menempel ke papan. Dan media ini itu tidak hanya dilihat oleh siswa saja, tapi nanti guru bisa meminta siswa untuk maju ke depan kelas untuk membuat rangkaian metamorfosis, entah itu kupu-kupu, belalang, katak, ataupun kumbang. Itu tadi adalah penjelasan tentang media pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.